Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. April 1998, segera setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, mahasiswa dari berbagai universitas dari tanah air menyelenggarakan demokrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Ini adalah insiden terbesar ketika mahasiswa Indonesia meneriakan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan. Pada tanggal 10 Mei 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, dan di saat itulah para mahasiswa mulai merencanakan aksi demokrasi. Pada 10 Mei 1998. Guys, gue lihat tadi gue lihat di televisi 4 kalau misalnya Soeharto terpilih lagi jadi presiden, gila, dia udah bener-bener jalan aturan, terus gak bertindak. Terus apa harus kita lakukan sekarang? Gak ada cara lain, kita harus lakukan demo. Oke, nanti aku yang di Dewan akan bisa. Oke, jangan lupa untuk menghubungi anak-anak dari seluruh universitas di Indonesia melakukan demo bersama. Hari belum 10 nggak bangun dari keraduan, seluruh mahasiswa Trisakti sudah berkumpul di halaman kampus. Poster-poster dan suara-suara mahasiswa yang dituangkan dalam tulisan tangan rapuh menjadi saksi bisu kekecewaan mahasiswa kepada para wakil rakyat. Tujuan mereka hanya satu, mereka hanya ingin membangun negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita sudah berkumpul di halaman gedung MPR untuk menuntut Soeharto agar turun dari kursi pemerintahan. Apakah kalian semua siap untuk menghasilkan bangsa? Siap. Apakah kalian semua siap mengorbankan nyawa kalian jika terjadi sesuatu? Siap. Bagaimana dengan perlengkapan? Semua perlengkapan sudah siap. Oke, kita tinggal meminta izin kepada aparat untuk berdemo besok. Ayo. Maaf mengganggu waktu Bapak. Kedatangan kami kembali untuk meminta izin kepada Bapak agar Bapak bisa mengizinkan kita berdemo di halaman gedung MPR. Apa? Bukankah kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian tidak boleh berdemo di halaman gedung MPR dan hanya boleh berdemo di halaman universitas saja? Ya sudah, kami sudah mendengar penjelasan dari kepala universitas. Tapi ini masalah hak asasi manusia, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya ingin berdemo di depan gedung MPR agar para wakil rakyat bisa mendengar kami. Kami tidak ingin dikekang sesuai anjuran atasan kami. Kalian tidak boleh berdemo di halaman gedung MPR, atau kalian akan tahu akibatnya nanti. Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan membantah jika hal itu memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Lihat saja besok. Pembunuh yang berani hati. Pada tanggal 12 Mei 1998 di halaman gedung MPR. Ya kami baik untuk mendengar aspirasi. Apa yang akan menjadi tanggung jawab kami akan selalu kami embat. Kalian tidak boleh berdemo di halaman gedung MPR. Maafkan kami jika kami membantah Bapak Pelindung Masyarakat. Siap-siap bergerak kawan. Insya Allah kita dalam wujudkan reformasi. Jangan takut, ada Tuhan kami kita. Maju!
Terima kasih atas kehadiran kalian semua di sini. Tujuan saya mengundang para menteri, tokoh masyarakat, dan tokoh ulama adalah untuk membantu saya dalam menjaga pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Pastinya kita tahu bahwasannya di luar sana, mahasiswa sedang melakukan demonstrasi di depan gedung MPR adalah untuk menentukan saya dari jabatan presiden. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai semua tuduhan mahasiswa terhadap saya mengenai saya melakukan korupsi, kolusi, hingga nepotisme. Semua hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Buktinya, selama saya memerintah, masyarakat mayoritas mengatakan mereka sejahtera. Karena itu, saya menginginkan kalian semua tetap berada di sisi saya, karena kalian adalah orang-orang yang saya pilih untuk tetap berada di sisi saya. Sudah saya juga, kalian semua tetap berada di sisi saya selama pemerintahan yang akan datang ini. Maaf Pak, saya tidak dapat mendukung Bapak. Bukan saya membela para mahasiswa, tapi ini masalah hati nurani. Jika begitu, saya rela dibunuh setelah ini. Kami juga. Banyak masyarakat dan mahasiswa mengadu kepada saya bahwasanya mereka menginginkan pemerintahan Bapak turun. Apa? Kami para menteri sudah menunggu. Saya yakin, kalian pasti akan meyakinkan saya, membawa meyakinkan mahasiswa bahwa saya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Saya perwakilan dari 13 kementerian, kami undur diri. Terima kasih Pak. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak, kami pergi dulu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa saya harus benar-benar mengundurkan diri? Saya baru saja menjabat bulan lalu. Namun, jika saya terus mengikuti roda pemerintahan, siapa yang akan membantu saya? 14 kementerian sudah mengundurkan diri tanpa izin saya. Apa saya harus benar-benar mengangkat menteri yang baru? Keputusan sangat sulit. Bapak Presiden yang terhormat, jika saya boleh memberi saran Pak, Bapak ikuti saja kemauan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dilihat kondisi Bapak yang akhir-akhir ini sering lelah. Bukankah keputusan Bapak akan mengubah persepsi bahwa Bapak tidak seperti apa yang mereka pikirkan? Dan lagi pula, bukankah ada Bapak B.J. Habibie yang akan menggantikan Bapak menang? Jadi kau memilih mahasiswa temui gitu? Bukan begitu. Halo, dengar. Saya tidak mau jika saya harus melakukan jabatan saya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Saya tidak ikhlas jika negara Indonesia yang kaya raya ini jatuh ke tangan B.J. Habibie itu. Para mahasiswa itu memang pantas untuk dibunuh. Wah! Soeharto memikirkan keputusan apa yang harus diambil. Samping itu, mahasiswa terus turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Pada 14 Mei 1998, mahasiswa banyak berjatuhan. Mereka mati syahid dalam membela kebenaran. Turun, Hapuskan nepotisme. Salah satu mahasiswa dari aksi demonstrasi menghampiri salah seorang mahasiswa yang masih saja mengumandangkan suara-suara anak bangsa. Suara-suara rakyat dibuka peluru. Para dosen merasa seakan tembok berisi wajah-wajah TNI. Dan aksi demonstrasi ini dicegah dengan tank-tank besi. Bangkitlah kawanku, ayo maju merdeka! Banyak ratusan. Di mana mereka dirawat? Rumah sakit waras. Mereka dirawat di sana. Heri, Hafiz, Ilham, dan Hendriawan juga salah satunya. Oke, lanjutkan perjuangan kalian kawan. Saya melihat mereka di sana merdeka. Merdeka! Di dalam gedung MPR, akhirnya Soeharto mengungkapkan keputusan yang telah dipikirkannya selama ini.
dalam gedung MPR. Akhirnya Soeharto mengungkapkan keputusan yang telah dipikirkan selama ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di dalam Istana Negara kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. Indonesia merdeka! Merdeka! Untuk memperhatikan pasal 8, dengan ini saya akan memutuskan untuk berhenti. Indonesia merdeka! Merdeka. Terima kasih atas hormatan yang Anda berikan. Untuk memperhatikan pasal 8, dengan itu saya akan memutuskan untuk diisi oleh wakilnya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Silakan. Terima kasih atas hormatan yang Anda berikan. Di sini saya akan mengucapkan sumpah untuk negara Indonesia agar negara Indonesia tetap menjadi negara yang lebih maju dan lebih sejahtera. Demi Tuhan, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa penuh keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Pada 20 Mei 1998, hari ini para mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR. Namun, selain membawa berita menggembirakan, ada hal lain yang tak kalah menyedihkan. Keempat mahasiswa yang ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, yaitu Heri, Hafidin, Elang, dan Hendriawan, meninggal dunia di Rumah Sakit Sumberwaras karena tertembak peluru karet. Mereka sudah tertutupi selimut. Para mahasiswa menundukkan kepala, mendoakan mereka. Mahasiswa lain tak gentar untuk melanjutkan perjuangan yang telah mereka bayar dengan nyawa. Mereka bangkit kembali. Mereka tidak takut ke depan. Mereka ingat bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu berada di sisi mereka. Ditembaki semuanya jika kita tidak menaati perintah pemerintah. Ucapan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah. Kami benci terhadap siapapun yang tidak diajari untuk menghargai pendapat orang lain. Kami dibunuh, kami ditembaki. Pada tanggal 12 November 1998, Dayat dan kawan-kawan menyiapkan bus-bus umum untuk mengangkut para mahasiswa lain ke halaman gedung MPR untuk menghadiri sidang paripurna. Panjang sidang istimewa, mahasiswa terus turun ke jalan. Pada hari ini, mahasiswa berusaha menembus batas 2 km dari gedung MPR dan harus menghadapi pengumpulan yang semakin keras dan brutal. Malam semakin larut, tembakan semakin menderas, dan korban semakin berjatuhan. Karena anak laki-laki saya terbunuh, saya ingin mengatakan kepada kalian, wahai para pejuang muda, jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan perjuangan kalian. Merdeka!
Heri Haryanto dan Hendriawan. Si empat mahasiswa Trisakti yang tewas